Oke, di bab 2 Bapak tuliskan sebentar ya nak. Oke. Bab 2 itu tentang kerajaan Islam Indonesia. kerajaan maritim Islam di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan maritim itu merupakan kerajaan-kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan Tarumanegara. Itulah masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu yang tentang persoalan kehidupan Islam. Jadi sebelum masuknya Islam di Indonesia itu ada berapa? Ada berapa? Masuknya Islam ke Indonesia itu dalam bentuk apa? Ada dua jalur. Yang pertama perdagangan. Oke, kenapa Islam itu masuk Islam harus melalui jalur perdagangan? Kenapa? Karena Islam itu merupakan orang Islam yang ada di luar itu seperti di Arab itu membawa pengaruh untuk masuk Islam atau menyebarkan Islam ke Nusantara. Jadi dia masuk Islam ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Sebenarnya emang dia itu ingin menyebarkan agama Islam, tapi dia melakukan untuk mendekatkan diri, untuk berkomunikasi dengan baik itu harus di jalur perdagangan. Dia harus hanya menggunakan perdagangan. Jadi dia berdagang itu melalui jalur laut. Nah, dari jalur laut itu maka ada yang namanya interaksi. Nah, di situ interaksinya seperti kita contohkan, kita membeli sayuran di pasar. Jadi ada interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, jadi ada interaksi itu sama dengan kita terkenal. Sama halnya dengan orang yang berdagang, orang Arab atau orang Islam untuk melakukan perdagangan itu menggunakan apa? Interaksi. Nah, maka dari perkenalan yang menetap di Indonesia atau di Nusantara, maka dia akan menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah jalur apa nak? Jalur perkawinan. Nah, jadi Islam masuk juga ke Indonesia. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan. Kalau sudah ada yang namanya jalur perkawinan, maka untuk mengislamisasikan orang yang belum punya agama bisa menyebarkan agama Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses dan berkembangnya Islam di Indonesia yang pertama itu adalah ajaran Islam. Yang kedua tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Yang pertama teori bicara. Yang kedua teori umum. Yang ketiga teori tersier. Ini adalah ketiga, berarti 3 teori. Ini adalah orang yang mengatakan teori masuknya Islam itu ada 3 pendapat atau 3 para ahli. Yang pertama teori Gujarat, bahwa teori Gujarat mengatakan Islam masuknya ke Indonesia itu menggunakan jalur perdagangan. Islam menyebarkan agama Islam itu dari Mekah. Yang ketiga adalah teori Persia. Itulah ketiga teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi di dalam ketiga itu maka kita
percaya bahwa ketiga teori ini benar-benar adanya pembuktian bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Yang kedua adalah salur penyebaran Islam ke Indonesia. Indonesia. Saluran